Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, mari kita akan belajar di dalam 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai 13, dipersilahkan. 1 Samuel pasal 31. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya, dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan panah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsel. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus malam-malaman lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsen. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, ini adalah pasal terakhir di kitab 1 Samuel ya, dan terkait dengan kematian Saul dan juga anak-anaknya. Ini juga terkait juga pertempuran antara Israel dengan Filistin. Dan yang sangat memilukan di dalam cerita ini bagaimana kita bisa melihat sebuah pertempuran dengan pertumpahan darah ya. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama adalah kematian yang tragis di ayat 1 sampai 7. Jadi dalam pertempuran melawan Filistin ini orang-orang Israel memang banyak yang mengalami kematian ya, terutama di pegunungan Gilboa. Jadi Gilboa itu menjadi sebuah camp atau lokasi camp para tentara Israel. Kalau kita melihat di pasal 28 maksud saya itu, kita bisa melihat ini sebuah tempat yang strategis untuk orang Israel. Tetapi pada kenyataannya mereka malah mati di pegunungan Gilboa ini. Selain orang-orang Israel, tentu juga ada yang tewas, yaitu anak-anak Saul. Ada 3, yaitu Yonatan, kemudian Abinadab, dan juga Malkisua yang meninggal ataupun tewas di dalam pertempuran ini. Memang ada anak atau keturunan Saul lain yang tidak meninggal karena memang tidak ikut pertempuran, yaitu Isiboshet. Nanti di pasal 2 Samuel pasal 4 itu akan muncul, itu ada Isiboshet. Tapi sekali lagi ini diceritakan adalah yang ikut perang. Di 3 anak Saul ini ada Yonatan, ini yang sudah terkenal ya, Yonatan ini. Kemudian selain anak-anaknya yaitu Saul sendiri. Jadi pada waktu itu Saul terpojok, saudara semuanya. Ia juga terkena luka
dari pemanah-pemanah itu. Nah, karena dia merasa bahwa dia tidak ingin dipermainkan, diolok-olok oleh lawannya tentunya, maka dia berusaha untuk mematikan dirinya sendiri ya dengan minta pembawa senjatanya untuk membunuhnya. Tetapi pembawa senjatanya memang tidak mau karena bentuk dari ketatan ataupun juga ketundukan seorang bawahan pada atasannya. Karena bawahannya itu atau pembawa senjatanya tidak mau, maka Saul menancapkan pedangnya sendiri ya gitu. Jadi dia melakukan suicide ataupun bunuh diri. Nah, melihat itu pembawa senjatanya tentu juga mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Jadi dia juga bunuh diri di situ. Sehingga ini sebuah kematian yang tragis ya. Jadi dari sisi orang Israel banyak sekali yang mati. Kemudian dari si anak-anak Saul juga mati, ini Yonatan, Abinadab, dan Malkisua. Yonatan memang orang yang saleh, jadi dalam konteks ini dia tetap meninggal dalam martabat dan juga kesalehannya ya, karena dia mempertahankan bangsa dan negaranya. Artinya dia tidak ikut-ikutan dengan dosa atau pemberontakan dilakukan oleh ayahnya semuanya. Ini yang pertama, jadi kematian yang tragis, walaupun dalam waktu itu posisi Israel sebenarnya posisi yang cukup bagus. Yang pertama, mereka dekat mata air memang. Kalau di pasal 29 kita mundur sedikit, ada mereka dekat mata air, di mana ada daerah yang pada waktu itu panas dan sulit untuk mendapatkan air, tapi mereka dekat dengan air. Cuman repotnya adalah mereka tidak bersandar kepada air kehidupan yang sesungguhnya. Dan di sisi lain juga tadi dikatakan mereka juga di pegunungan, karena larinya nanti ke pegunungan di Gilboa itu menjadi tempat camp. Tetapi sayangnya mereka tidak berserah kepada gunung batu yang sesungguhnya, yaitu Allah yang hidup. Ini yang pertama, kematian yang tragis, ayat 1-7. Lalu yang kedua adalah perlakuan yang sadis, di ayat 8 sampai dengan 10, saudara. Jadi orang Filistin ini mengejar terus orang Israel dan bunuh semuanya, lalu merampas ya. Di ayat 8 sampai dengan 10 itu kita bisa melihat bagaimana mereka merampas, kemudian melucuti orang-orang yang terbunuh ya. Tentu mereka juga mendapati Saul dan ketiga anaknya tergeletak di situ bergelimpangan. Dan yang sadis ataupun keji adalah selain merampas dan sebagainya adalah memancung kepala Saul ya, dan memakukan mayat-mayat di tembok kota Bet-Sean supaya mayat-mayat itu akan dimakan oleh burung-burung dan orang akan melihat bahwasanya Israel telah dikalahkan oleh Filistin. Ini tentu sebuah penghinaan terhadap Israel. Karena mereka, orang-orang Filistin itu ya ingin membuktikan bahwa kami bisa menang, bisa mengalahkan Israel, saudara-saudara semuanya. Dan ketika mayat-mayat ini dipakukan ataupun digantung terikat gitu di tembok kota Bet-Sean ini untuk ya show off ya, untuk menunjukkan kepada semua orang ini loh bahwasanya kekuatan kami bisa menaklukkan atau mengalahkan dengan perlakuan yang sangat-sangat sadis ya, terutama ketika memancung kepala Saul itu mengingatkan kita pada peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia zaman dulu, kerusuhan yang pernah terjadi hampir sama dengan itu terkait dengan ya mau kepala dan lain sebagainya. Inilah perlakuan yang sadis. Lalu yang ketiga adalah sikap dan tindakan yang miris. Miris itu berarti berempati ya. Miris itu ikut merasakan penderitaan orang lain, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam hal ini, siapa yang memiliki sikap dan tindakan yang miris ini, yaitu orang-orang Yabeshi Gilead, atau memang Yabes Gilead ya. Orang-orang Yabesi atau Yabes Gilead ini, kalau kita mundur sedikit ke pasal 11 dan seterusnya, itu kita bisa
lihat bahwasanya mereka pernah ditolong dan diselamatkan oleh Saul ya. Karena itu di ayat ini mereka berempati, mereka juga turut berduka, mereka membalas dalam tanda petik kebaikan Saul ya dengan mengubur mayat Saul secara terhormat dan berpuasa 7 hari. Jadi memang mayat-mayat itu harus dikuburkan, tidak mayatnya digantung dan diikat di tembok ya, yang dilakukan orang Filistin kan seperti itu. Inilah bagaimana sikap yang penuh dengan empati dari orang-orang Yabesi Gilead yang pernah ditolong ya. Tapi memang kenyataannya ya semuanya sudah mati ya. Dan kita bisa melihat dari sikap ini memang mengajarkan saja orang yang pernah ditolong, orang yang diselamatkan, jangan lupa akan kebaikan orang lain. Seperti itu. Mereka mengubur Saul serta berpuasa. Memang di situ dibakar dulu ya. Nah ini yang jadi polemik, kadang-kadang orang berpolemik dalam hal ini ya, apakah kremasi dan lain sebagainya itu diperbolehkan, tapi kita tidak akan bahas itu di sesi yang lain saja karena waktu yang terbatas. Tapi yang jelas ini bentuk sikap dan tindakan orang Yabesi Gilead yang miris melihat hal itu. Nah, terus semuanya sebagai teks yang kita dapatkan pada saat ini adalah dosa atau pemberontakan seorang pemimpin, dalam hal ini Saul, memang berdampak buruk bagi pemimpin itu sendiri, bagi Saul, dan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu memang harus menjadi warning untuk kita juga semuanya. Seorang pemimpin itu jangan melakukan pemberontakan, melakukan pembangkangan. Bagaimana Saul itu melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, ya, ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, dia melanggar dengan ya berhalakan ilah lain, bahkan mencari petunjuk kepada roh yang lain selain ya itu hal-hal yang terjadi, saudara-saudara semuanya. Nah, mari saudara-saudara semuanya, sebagai amanat teksnya kita bisa melihat sekali lagi dosa pemberontakan seorang pemimpin berdampak buruk. Ini warning bagi pemimpin di masa kini juga. Apakah saudara sudah menjadi pemimpin yang taat, kemudian takut akan Tuhan, dan hidup dalam kebenaran? Maka kita harus, saya dan saudara, harus menjaga hidup ini. Jangan sampai seperti Saul ya, karena perbuatan pembangkangan, pemberontakan yang dia lakukan memang itu menjadi dampak buruk juga bagi yang lain. Termasuk Yonatan juga yang orang saleh, dalam hal ini juga meninggal. Memang saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tetapi posisi pemimpin, karakter seorang pemimpin itu penting ya. Dia harus taat pada aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, lalu dia harus hidup di dalam sebuah kepatutan ya, karena di atas aturan itu ada kepatutan atau kepantasan, itulah etika. Dia harus menghargai etika, kemudian dia juga harus menjunjung tinggi kebenaran yang mutlak, yaitu firman Tuhan. Mari saudara, sekali lagi saya dan saudara menjadi pemimpin yang taat, takut akan Tuhan, dan hidup dalam kebenaran. Jangan memberontak, karena itu akan berpengaruh buruk terhadap orang-orang di sekitar kita juga. Jagalah hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, dan mari kita hidup di dalam kebenarannya. Amin. Ya, pagi hari ini untuk kita boleh hidup di dalam kebenaran, dan biarlah kita mau izinkan Roh Kudus terus bekerja di dalam kita, hidup di dalam kuasanya, hidup di dalam ketaatan kepadanya. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, biarlah Roh Kudus terus bekerja, dan kita boleh menjadi orang-orang yang terbuka terhadap karya Roh Kudus dalam hidup kita, untuk kita taat kepada Dia. Roh-Mu yang hidup,
pagi hari ini kita mau memberi diri kita untuk dipimpin Roh Kudus, sehingga kita mau tanggalkan segala dosa, segala ketidaktaatan kita, dan kita mau supaya hidup kita taat dalam kebenaran dan terus di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Apa yang sudah kami baca dari 1 Samuel 30 boleh memberikan pelajaran yang sangat penting bagi setiap kami, untuk kami tidak main-main dengan Tuhan, untuk kami menyadari ketika kami menjadi anak Allah diurapi Roh Kudus, kami perlu untuk terus menerus hidup di dalam ketaatan, terus menerus melekat kepada Tuhan, supaya tidak ada kesempatan bagi dosa bekerja di dalam kami. Dan kami mau hidup ini Tuhan setia, menjadi berkenan Tuhan sampai akhir hidup kami. Hidup kami menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami jika ada hal yang tidak berkenan, supaya kami Tuhan kedapatan setia dan benar, kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.